Hai Besti, penikmat film tapi maunya diceritain aja. Terima kasih udah klik video ini, semoga kabar kalian baik-baik saja. Episode kali ini Mimin akan menceritakan alur film tentang seorang pria yang memiliki adik angkat, namun adiknya ini dihabisi geng Yakuza. Tak hanya itu saja, ternyata si pria ini juga harus melawan Yakuza yang telah merampok uang triliunan rupiah di bank mereka. Film ini berjudul Turbo, rilis tahun 2024. Gak perlu berlama-lama Besti, langsung aja kita bahas alur cerita film India Turbo 2024 di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di awal film, dua orang penduduk menemui emaknya Josh. Mereka meminta si emak untuk membujuk Josh agar tidak hadir dalam perayaan Dilwali malam ini. Karena selama perayaan Dilwali, setiap kali Josh datang pasti akan terjadi kegaduhan di pesta itu. Akibat kegaduhan itu, jualan si kedua pria ini jadi hancur dan mengalami kerugian. Diperlihatkan pria single tua bernama Turbo Josh dengan tanda panggil Josh. Emak meminta Josh untuk pergi berlibur ke kota lain selama 3 hari dan tidak diizinkan merayakan Dilwali di desa mereka. Kemudian Josh meminta emaknya untuk mengizinkannya melihat pesta Dilwali nanti malam dari atas pohon saja dengan penuh kedamaian. Josh berjanji tidak akan membuat kegaduhan di sana. Namun emaknya tetap melarang Josh ke pesta Dilwali itu. Josh hanya boleh kembali ke rumahnya setelah hari ketiga. Lalu datanglah Jerry bersama teman-temannya. Josh sudah menganggap Jerry seperti adiknya sendiri. Kedatangan Jerry di sini untuk mengajak Josh ke pesta Dilwali, namun emak si Josh tidak mengizinkan Josh pergi bersama Jerry. Josh pun akhirnya pergi ke stasiun untuk berlibur ke kota lain. Tibalah hari perayaan Dilwali. Semua penduduk bersukacita di pesta itu, termasuk Jerry. Tiba-tiba datanglah beberapa preman. Mereka langsung menyerang Jerry. Jerry berusaha melawan dan melarikan diri dari si preman itu. Tiba-tiba terdengar suara turbo gas mobil. Ternyata Josh datang ke acara Dilwali. Josh langsung menghajar si preman yang mengganggu Jerry. Toko si pria tadi pun kembali hancur lagi karena pukulan si Josh. Terjadilah pertarungan Josh di tengah Dilwali itu. Semua penduduk sangat menikmati pertarungan Josh. Josh yang memiliki pukulan seperti tangan besi, ia pun menghancurkan musuhnya. Para preman ini pun sangat ketakutan melihat kekuatan Josh yang menumbangkan mereka. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba datanglah emak Josh. Josh pun langsung bersembunyi karena takut diomeli emaknya. Tiba-tiba si preman memukul kepala Jerry dengan tongkat besi. Scene berganti, Jerry tidak sadarkan diri karena efek bius. Lalu datanglah polisi Davy. Polisi ini malah langsung menanyakan Josh bagaimana pertarungan Dilwali hari ini, apakah seru atau tidak. Josh pun mengatakan bahwa itu kurang seru karena preman yang dilawannya orang-orang lemah. Polisi ini pun menceritakan kenapa Jerry diserang beberapa preman. Preman yang datang menyerang Jerry itu mereka adalah suruhan.
Jerry memiliki pacar bernama Indu. Jerry dan Indu berencana besok akan menikah secara sipil tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Namun orang tua Indu, yaitu seorang perwira militer, telah menjodohkan Indu dengan pilihan ayahnya dan besok pria yang dijodohkan orang tua Indu akan datang melamar Indu. Mendengar kabar itu, Josh pun langsung kesal kepada Jerry bagaimana bisa Jerry tidak memberitahu pernikahannya besok. बिल्कुल मत छोड़ना उठा लेना उसको इस बार भी कुछ मजा नहीं आया वो साबु और अनवर Lalu mereka mencari nomor kontak Indu di HP Jerry. Namun mereka kebingungan, ternyata ada 5 bernama Indu di kontak Josh. Ternyata si Josh memiliki banyak teman perempuan. Ada Indu Insta, Indu Tinder, dan selanjutnya yang jelas Indu yang dikenal dari media sosial ya besti. Hingga si polisi ini pun berhasil menghubungi Indu, kekasih Jerry saat ini. Scene beralih ke rumah Indu. Diperlihatkan orang tua Indu sedang persiapan untuk acara lamaran putrinya hari ini. Kemudian sepupu Indu bernama Nira, ia mengatakan kepada Indu bahwa lamarannya akan berlangsung hari ini. Namun di manakah kekasihmu yang bernama si Jerry dan bagaimana dengan masa depanmu? Tiba-tiba terdengar suara turbo mobil. Ternyata Josh datang ke rumah Indu. Josh mengatakan kepada orang tua Indu bahwa Jerry dan Josh saling mencintai. Saat ini adalah kehidupan modern dan biarkanlah mereka hidup bahagia dan damai. Tanpa basa-basi, ayah Indu langsung menampar Josh. Kemudian Josh meminta anak buahnya untuk menutup mata Indu. Lalu Josh menghajar ayah Indu dan anak buahnya. Kemudian Josh membawa Indu pergi menemui Jerry. Sebenarnya Josh belum memberitahu Jerry bahwa ia membawa Indu ke rumahnya karena Josh ingin memberikan kejutan kepada Jerry setelah ia pulang dari rumah sakit. Sesampai di rumah Jerry, Josh pun mengatakan kepada Jerry bahwa ia telah membawa gadis yang ingin dinikahi Jerry. Jerry pun terkaget dan terdiam. Jerry, pria yang tidak bertanggung jawab, ia malah mengatakan tidak mengenal si gadis itu dan kepala Jerry masih sakit setelah dari rumah sakit. Lalu Jerry masuk ke dalam dan meninggalkan Indu di depan orang tua Jerry. Lalu orang tua Jerry pun meminta Josh untuk membawa gadis itu. Hati Indu pun sangat kecewa, sementara semua teman Josh juga meninggalkan Josh. Lalu Josh membawa Indu dan Josh meminta Indu agar pulang ke rumahnya. Namun Indu tidak mau kembali ke rumah setelah kekacauan pernikahannya. Orang tua Indu pasti tidak akan menerimanya dan akan mengusir Indu dari rumahnya. Indu pun meminta Josh mengantarkannya ke bus menuju Chennai karena Indu bekerja di kota Chennai. Lalu Indu naik bus menuju kota Chennai, sementara Josh kembali pulang ke rumahnya. Saat Josh menelpon emaknya langsung marah-marah dan mengatakan polisi telah datang ke rumahnya untuk menangkap Josh. Emaknya meminta agar Josh segera memulangkan gadis yang ia bawa kembali pulang. Jika Josh tidak membawa gadis itu, maka emaknya tidak mengizinkan Josh tinggal di dalam rumah. Kemudian datanglah polisi Davi meminta Josh segera memulangkan Indu. Karena saat ini polisi mencari Josh dan orang tua Indu yang dihajar Josh tadi merupakan seorang perwira militer dan kasus Josh saat ini masuk ke tahap penculikan. Josh harus segera mengembalikan Indu jika Josh tidak mau dipenjara.
Lalu Jos mengejar bus yang dinaiki Indu. Jos meminta Indu untuk turun dan kembali pulang ke rumahnya saja. Namun si Indu bersikeras tidak mau pulang. Akhirnya Jos pun ikut bersama Indu karena jika Jos pulang ke kampungnya tanpa Indu maka Jos akan dipenjara. Selain itu, Jos juga takut dengan emaknya yang akan mengusirnya dari rumah. मैं नहीं आऊंगी बोली थी ना। ऐसा कैसे चलेगा? मैंने Di perjalanan itu, Jos menanyakan Indu pekerjaan apa yang dilakukan Indu di kota Senai. Indu pun mengatakan bahwa ia bekerja sebagai manajer cabang di Bank ICB. Keesokan hari sampailah mereka di halte. Jos terbangun ternyata ia telah ditinggali Indu. Jos kini hidup sendiri di kota Senai dan tidak ada yang ia kenal selain Indu. Indu sengaja meninggalkan Jos agar Jos jangan mengikutinya lagi. Jos pun mengingat perkataan Indu bahwa Indu bekerja di Bank ICB. Lalu Jos mencari Bank ICB dan ia menemukan Indu yang sedang bekerja di bank itu. Indu pun sangat terkejut bagaimana bisa Jos menemukannya di kota yang besar ini. अनजान जगह है, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम इधर भी आ गए? कैसी बात? Saat ini Jos tidak memiliki tempat tinggal dan ia juga belum makan 1 harian. Indu pun membawa Jos tinggal sementara di rumahnya. Niru juga kembali pulang dan tinggal serumah dengan Indu dan Jos. Pada saat itu Jerry menemui Indu dan Jerry sangat terkejut melihat Jos ada di rumah Indu. Kedatangan Jerry di sini untuk meminta maaf kepada Indu karena telah menjadi pria enggak bertanggung jawab. Namun Indu tidak menerima Jerry dan ia menampar Jerry. तुम नहीं जानते? Kemudian Jerry pergi ke kantornya. Jerry juga bekerja sebagai manajer cabang di bank. Ketika Jerry menemui bosnya marah-marah kepadanya atas kekeliruan pentransferan uang yang dilakukan oleh Jerry kepada nasabah lain. Rekan kerja Jerry bernama Situ menceritakan permasalahan yang dialami Jos. Bahwa selama Jos liburan hari raya Dilwali di kampungnya, Jos mentransfer secara manual sebesar 70 lakh rupiah dari nasabah yang sudah meninggal ke akun lain menggunakan password Jos. Di mana nasabah yang meninggal ini menerima notifikasi transfer uang sebanyak 10 kali dengan jumlah 70 lakh ke akun lain. Hal ini diketahui saudara dari nasabah yang sudah meninggal, lalu mereka melaporkannya kepada bank. Jos pun terkejut bahwa ia sama sekali tidak ada mentransfer sejumlah uang kepada orang lain. Lalu Jos menyelidiki penipuan yang dibuat atas namanya. Kemudian Jos menemui Situ. Jos menceritakan hasil analisisnya tentang penipuan yang menggunakan akunnya. Ternyata selama 1 tahun terakhir sudah ada 10 kor rupiah uang yang ditransfer ke rekening yang sudah tidak aktif menggunakan password Jos. Jos yakin penipuan terjadi karena dibantu orang dalam. Dan di kota besar seperti Senai, penipu itu bisa mengambil jutaan kor uang rakyat. Dan ini adalah penipuan terbesar yang mengatasnamakan karyawan perbankan. मैंने सिस्टम में भी चेक किया, देखो हम जैसा सोच रहे थे वैसा टेक्निकल फॉल्ट। Scene berganti ke rapat pertemuan Ketua Menteri Bagian Tamil Nadu dengan anggota partainya. Vincent meminta Ketua Menteri dan anggota MLA-nya bergabung dengan partai milik bosnya yaitu Vetrivel. Namun Ketua Menteri menolaknya. Kemudian datanglah Vetril. Semua anggota partai si menteri mengkhianatinya dan mereka kini mengikuti Vetril. Pendukung si menteri tidak ada lagi. Vetril telah membayar 30 MLA ini sebesar 100 kor untuk masuk ke dalam partainya. Vetril menginginkan kekuasaan dan ia ingin menguasai seluruh wilayah Tamil Nadu. भगवान ही क्यों ना हो
जिन लोगों ने इस वेट्रिबल षणमुगम सुंदरम को Lalu Vetril menghajar ketua menteri dan meminta ketua menteri menjadi pengikutnya. Scene berlanjut, Vetril ke perusahaan ikan kaleng miliknya. Di ruangan ini, ikan tongkol digantung dan dipotong dengan mesin giling. Di situ seorang gadis yang diikat bersama ikan. Gadis ini adalah seorang reporter. Vetril menggantungnya karena si gadis memberikan laporan tentang perpindahan 30 MLA ke partai lain secara tiba-tiba dan diperkirakan MLA telah disogok sebesar 100 skor. Kemudian si gadis masuk ke mesin penggilingan ikan dan nyawanya pun habis. उसके अलावा कभी-कभी Scene berlanjut. Indu memperkenalkan Josh kepada salah satu direktur showroom bernama Andrew untuk bekerja sebagai supir pribadi. Andrew akan menerima Josh jika Josh berhasil mengantarkannya ke acara rapat. Si bos memberikan aturan kepada Josh bahwa Josh harus berpakaian rapi, sopan, dan ia tidak boleh melakukan kegaduhan. Josh tidak boleh berbicara langsung dengan Andrew, akan tetapi melalui pengawalnya. Sampailah mereka di gedung pertemuan. Ternyata si bos menemui ketua preman di kota mereka untuk membayar uang keamanan pembangunan showroom yang baru milik Andrew sebesar 25 lakh rupiah. Nama bos preman ini Bila. Namun Bila tidak mau menerima bayaran 25 lakh lagi. Bila kini menaikkan tarifnya menjadi 1 kor rupiah. Mendengar perkataan itu, Andrew pun terkejut. Andrew mengatakan bahwa mereka enggak bisa menyediakan uang langsung sebanyak itu. Namun Bila langsung memerintahkan anak buahnya menghajar pengawal Andrew. Mereka juga menghajar Andrew. Kemudian Josh meminta izin berbicara kepada bosnya. Josh meminta untuk ikut campur dalam pertarungan ini. Namun si bos hanya terdiam dan tidak menjawab Josh. Lalu majulah Josh, ia pun langsung menghajar anak buah Bila. Josh memakai palu besar untuk menghajar mereka. Bila yang melihat kekuatan Josh begitu besar dan tak terkalahkan, ia pun ketakutan dan terheran. Sementara Andrew sangat terkesan dan bangga memiliki Josh sebagai supir pribadinya. Setelah pertarungan itu, Andrew memberikan apartemen mewah untuk Josh tempati. Karena Andrew sangat terkesan dengan kekuatan Josh yang melindungi Andrew dari para preman. Kemudian Josh membawa emaknya tinggal bersama di apartemennya. Indu dan Nira juga datang mengunjungi rumah Josh. Indu juga semakin dekat dengan Josh dan emaknya si Josh. Kemudian Josh membawa orang tua Indu bertemu dengan Indu. Kini permasalahan Indu dengan orang tuanya sudah selesai dan orang tua Indu juga sudah memaafkan Josh. देखो मैं एक बात बोलूंगा तो गलत तो नहीं मानोगे? Diperlihatkan Jerry menemui beberapa nasabah yang mendapatkan transferan uang yang menggunakan kodenya. Ternyata para nasabah ini mengatakan bahwa mereka tidak memiliki akun di bank. Saat ini pun suaminya sudah tidak bekerja lagi selama 6 bulan terakhir karena sakit. Bagaimana bisa mereka memiliki uang simpanan di bank? Jerry menanyakan apakah mereka pernah memberikan identitas diri kepada orang lain. Si emak ini pun mengatakan bahwa pihak dari perusahaan pernah meminta identitas diri mereka. Si emak ini bekerja sebagai buruh di produksi sapu milik Vetrivel. आप कहाँ काम करती थी? ये आधार कार्ड आप ही का है क्या? Kemudian Jerry menemui bosnya bernama Sitara.
Jerry menyampaikan bahwa telah terjadi pemindahan dana 60.000 rupiah selama 10 tahun terakhir dengan menggunakan password karyawan bank. Si penipu mentransfer uang dalam jumlah kecil agar tidak terkena pajak ke akun bank yang sudah tidak aktif. Akun bank semua didaftar secara online, setelah itu uangnya ditarik cash, lalu akun bank dinonaktifkan. Semua penipuan ini pasti dibantu oleh orang dalam dari bank. Dan semua pemilik akun bank yang mendapatkan transferan itu merupakan buruh di perusahaan Vetri. Vetri adalah mafia besar atau bos Yakuza yang melakukan transaksi besar di kota Chennai. Banyak grup di bawah milik Vetri. Kini Jerry tahu bahwa Vetri lah mafia besar di balik penipuan ini. का नाम है कि ही इज अ बॉर्न क्रिमिनल, अ साइको. Kemudian si Tara meminta Jerry untuk melaporkan kejadian itu kepada polisi dan menyerahkan semua buktinya. Namun Jerry meminta waktu 2 hari kepada bosnya karena Jerry ingin memberitahu dulu kepada temannya yaitu Indu atas permasalahan yang dialami mereka sebelum bank tempat Indu juga diretas dan bangkrut. Setelah beberapa jam, datanglah Vetri ke kantor bank. Ia menanyakan staf bank mengapa bisa notifikasi pentransferan diaktifkan hingga semua rencana Vetri diketahui oleh Jerry. Vetri tidak mengampuni kelalaian staf bank itu dan anak buah Vetri langsung menghabisinya. Lalu Jerry menemui Indu. Saat Jerry ingin berbicara kepada Indu tentang kasus penipuan di bank mereka, namun Indu tidak mau mendengarkan Jerry. Indu malah mengalihkannya dengan bertelepon kepada stafnya. Saat ini Indu masih kesal dan tidak peduli lagi kepada Jerry. Lalu Jerry pun meninggalkan kantor Indu. हेलो वो केएलटी चीट की Sesampai di restoran, Jerry menelpon Josh. Di situ Jerry melihat di sekelilingnya beberapa orang telah mengikutinya. Jerry meminta bantuan Josh untuk mempertemukannya dengan Indu karena ada keadaan mendesak yang ingin Jerry ceritakan kepada Indu. Lalu Josh meminta Jerry datang ke apartemennya dan Josh berjanji akan berusaha membawa Indu bertemu dengan Jerry. Karena Jerry sudah tahu ia diikuti, Jerry pun langsung berlari keluar dari ruangan itu. Namun para preman ini mengejar Jerry. Jerry pun berusaha melawan mereka. Jerry pun berhasil masuk ke dalam mobil dan melarikan diri dari si preman. Jerry pun mengemudikan mobilnya menuju apartemen Josh. Saat Josh membuka kamarnya, ia melihat Jerry telah digantung. Josh enggak menyangka Jerry yang sudah diangkatnya seperti adiknya malah pergi begitu saja dengan cara mengerikan. Polisi pun menginvestigasi bahwa Jerry menghabisi nyawanya sendiri karena gagal cinta. Keesokan hari Indu ke kantornya. Namun ada 2 orang mengaku dari pimpinan pusat bank secara tidak hormat langsung memecat Indu. Indu meminta alasan apa yang membuatnya dipecat. Namun kedua orang ini mengatakan bahwa itu adalah perintah dari atas untuk memecat Indu. Mereka juga menyita ID card dan mobil dinas yang dipakai Indu. और रीजन इसमें मेंशन किया गया. Lalu Indu pulang ke rumahnya menggunakan bus. Indu menelpon Josh untuk memberitahu bahwa ia telah dipecat dari pekerjaannya. Di tengah telepon yang sudah terhubung dengan Josh, tiba-tiba sekelompok preman masuk ke dalam bus itu. Mereka menurunkan semua penumpang kecuali Indu. Mereka pun ingin menghajar Indu. Tiba-tiba bus berhenti. Ternyata Josh datang. Lalu Josh menghajar para preman itu. Terjadilah pertarungan sengit di dalam bus.
Sesampai Jos dan Indu di apartemen, datanglah Situ menemui Indu. Situ menceritakan bahwa saat ini ia sangat ketakutan karena Yakuza sedang mengintainya dan akan menghabisinya. Situ menceritakan bahwa Jerry bukan menghabisi dirinya sendiri, melainkan Jerry sengaja dihabisi oleh anak buah Vetri. Hal ini diketahui Situ ketika ia sedang video call dengan Jerry, karena Jerry mengetahui penipuan besar yang dilakukan oleh Vetri. Oleh karena itulah Jerry dihabisi. Sementara Situ hari ini juga akan ke bandara menuju Arab Saudi dan akan menetap tinggal di sana sebelum Vetri menghabisinya. Lalu Situ pergi meninggalkan Indu menuju bandara yang diantar temannya Situ. Kemudian Andri menelpon Jos. Andri mengatakan bahwa Indu dipecat itu semua adalah rencananya Vetri karena sindikat Vetri terbongkar. Andri meminta Indu dan Jos segera meninggalkan kota Chennai sebelum Vetri menghabisi mereka. और उसी के कहने पर इंदु की नौकरी गई है मेकर है, वो कभी भी लाइमलाइट में नहीं आता। Lalu Jos mengajak Indu segera pergi dari kota ini, namun Indu tidak mau meninggalkan kota ini dengan kejahatan yang dilakukan Vetri. Indu ingin melaporkan kasus ini kepada polisi yang dekat dan dipercayainya. Jos mengatakan bahwa Vetri memiliki banyak anjing di kota ini, bahkan tentara dan polisi sekalipun, dan mereka bisa saja menggigitnya. Karena Indu bersikeras, mereka pun datang ke kantor polisi mengadukan masalah yang telah dialami Indu. Ketika Indu menyampaikan perkara yang dialami si Indu, si polisi ini malah menuduh Indu dan Jos kemungkinan terlibat dalam habisnya nyawa Jerry. Karena sepasang kekasih yang patah hati, ada orang ketiga. Maksud polisi ini adalah Indu selingkuh dengan Jos. तो फिर ये कौन है? नया बॉयफ्रेंड हो सकता है। नो सर, उस आदमी को फ्रेम किया गया है। Tiba-tiba si polisi membawa Vetri ke hadapan Jos dan Indu. Ternyata polisi ini adalah anjingnya Vetri. Vetri menunjukkan berita di TV bahwa Situ dan temannya yang tadinya menuju bandara kini sudah tiada karena mengalami tabrakan dengan truk kontainer. Lalu Vetri mengatakan kepada Indu bahwa ia adalah bos Yakuza di kota ini. Hanya Vetri yang berhak menentukan siapa yang hidup dan tidak di kota ini. Lalu Vetri mengatakan kepada Jos bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi setelah ini. Vetri pun pergi dari kantor polisi itu. Comparatively, this city is mine. क्या तुझे पता है मेरे बंदों में तेरी Kemudian si polisi menutup kantornya. Para polisi dan preman datang menghajar Jos. Namun Jos yang sudah terlatih bertarung dari kecil, ia pun menghajar para polisi ini. Jos tidak memberikan ampun kepada para preman itu juga. Jos menghajar mereka bertubi-tubi. Dalam pertarungan ini banyak polisi bertumbangan. Hingga pada akhirnya lalu Jos dan Indu melarikan diri. Mereka ingin meninggalkan kota Chennai. Namun emak Jos masih tinggal di dalam apartemen dan begitu juga dengan sepupu Indu yaitu Nira masih tinggal di rumah. Sementara para polisi dan si preman tahu bahwa Jos akan kembali ke apartemennya untuk membawa emaknya keluar dari apartemen itu. Polisi menyebarkan plat mobil Jos untuk dihentikan jika melewati perbatasan. Karena Jos sudah tidak punya waktu ke apartemen dan menjemput Nira, Jos pun menelpon emaknya dan meminta si emaknya melakukan sesuatu. Sampailah anak buah Vetri di apartemen Jos. Mereka membuka rumah Jos, namun tak menemukan emak Jos.
Lalu si preman melihat di dapur telah dipanaskan body spray dan bahan-bahan yang mengandung alkohol. Tiba-tiba terjadilah ledakan di apartemen itu. Alarm kebakaran pun berbunyi. Semua penghuni apartemen keluar, termasuk emak Josh. Kini si preman tidak bisa menemukan emaknya Josh lagi. Karena plat mobil Josh saat ini sudah jadi incaran polisi, Bila juga memberikan mobilnya untuk Josh pakai agar mereka tidak tertangkap oleh polisi. Sementara Bila menggunakan mobil Josh. Josh saat ini menaiki mobil polisi milik Inspektur Si Kumar. Josh mengancam si Kumar jika ia tidak membawa Josh ke halte, maka Josh akan memberitahu perbuatan kotornya di kepolisian kepada istri dan putrinya yang telah menjadi anjingnya Fitri. Josh juga berjanji jika si Kumar membodohi Josh, maka ia nggak akan segan-segan menghabisi putrinya. Sesampai di halte, Josh menurunkan si Kumar bersama istri dan putrinya. Namun, ketika si Kumar keluar dari mobilnya, ia memasukkan GPS di bawah tempat duduk si pengemudi. Lalu Josh bersama keluarganya pergi menggunakan jeep si Kumar meninggalkan kota Chennai. Kemudian si Kumar melacak posisi mobil jeepnya yang dinaiki Josh. Lalu ia mengirimkan posisi Josh kepada anak buah Fitri. Fitri pun menggerakkan anak buahnya yang dekat dengan posisi Josh. Tiba-tiba mobil Josh dikepung anak buah Fitri. Mereka berusaha mengejar mobil Josh, namun turbo Josh sangatlah kencang dan mahir mengemudi mobil hingga ia menumbangkan musuhnya. Tiba-tiba mobil Josh ditabrak truk. Lalu para preman itu membawa Indu. Sementara Josh menitipkan emak dan Niru kepada Andrew. Kemudian Indu dibawa ke mesin penggilingan ikan. Fitri sangat marah kepada Indu karena gara-gara Indu, kerajaan yang dibangun Fitri selama ini hampir saja hancur. Lalu Fitri menelpon Josh dan meminta Josh untuk memilih apakah ia akan menyelamatkan Indu atau menyelamatkan emaknya. Josh pun mengatakan bahwa emaknya dan Nira baik-baik saja. Ia saat ini telah bersama Andrew. Kemudian Indu digantung seperti ikan yang akan digiling dengan mesin. Indu mengatakan kepada Fitri bahwa Josh telah menyerahkan semua bukti kejahatan Fitri kepada Ketua Menteri Negara Bagian Tamil Nadu. Dan kini polisi juga telah menggagalkan transaksi uang yang akan ia lakukan kepada Fitri dengan MLA yang ia sogok sebesar 100 kor agar MLA ini bergabung ke partainya Fitri. Tiba-tiba datanglah Josh ke dalam gudang ikan itu. Berdatanganlah para pekerja melawan Josh, namun Josh menghajar mereka bertubi-tubi. Josh meminta Fitri melepaskan Indu, namun Fitri malah menghidupkan mesin gilingan agar nyawa Indu habis digiling mesin ikan itu. Di tengah mesin yang sudah berjalan, Josh pun menghajar para pekerja itu dengan begitu mudah. Lalu Josh melemparkan rantai besi ke arah mesin pemotong ikan dan mesin itu pun berhenti berjalan. Kemudian Josh melepaskan ikatan Indu. Fitri sangat terkesan melihat kecepatan dan kelihayan Josh. Lalu Josh mengatakan kepada Fitri bahwa emaknya dan Niri yang saat ini didatangi anak buah Fitri, mereka sengaja didatangkan Andrew agar ayah Indu, yaitu seorang tentara militer, menangkap semua anak buah Fitri.
Kemudian berdatangan lagilah para preman. Preman ini menyerang Josh. Josh yang begitu kuat, ia pun menghajar para preman ini bertubi-tubi. Josh tidak membiarkan satu preman pun hidup menyerangnya. Setelah semua preman habis, berdatangan lagi anak buah Vetri menyerang Josh. Mereka menggunakan senjata untuk melawan Josh. Josh pun bertarung melawan musuhnya. Vincent juga dihajar oleh Josh. Lalu Josh menggantung Vincent dengan rantai. Persis seperti apa yang telah Vincent lakukan kepada Jerry, yaitu adiknya Josh. Vincent pun habis. Kemudian datanglah geng Yakuza. Vetril juga ikut menyerang Josh. Beberapa kali Josh terkena pedang Yakuza karena Josh tidak ahli menggunakan pedang. Josh pun tumbang. Lalu Josh bangkit lagi, ia mengambil tongkat besi dan menghajar geng Yakuza. Kini Josh kembali membrutal, ia pun menghajar semua geng Yakuza itu. Vetri terdiam dan gak menyangka Josh bisa menghabisi semua gengnya. Lalu majulah Vetri, ia pun menghajar Josh. Vetril melepaskan pedangnya, ternyata Vetri juga hebat bertarung. Beberapa kali pukulannya mengenai Josh hingga Josh tumbang. Lalu Josh bangkit dan menaikkan turbonya. Ia pun menghajar Vetri bertubi-tubi. Josh tak memberi ampun kepada Vetri dan terjadilah Kemudian Josh mengikat Vetri dan memasukkannya ke dalam mesin penggilingan ikan, persis apa yang telah Vetri lakukan selama ini kepada musuhnya. Dan Vetri pun habis. Scene berganti, Josh Indu bersama keluarganya saat ini ada di rumah orang tua Jerry. Tiba-tiba listrik padam. Josh mendapat paket. Ketika Josh membukanya, ternyata itu adalah kepala Andrew. Di dalam paket itu juga ada sekertas surat untuk Josh yang berisi, "Selamat Josh, Anda telah memenangkan pertempuran kecil. Anda hanya menghabisi satu ikan kecil di laut. Kini Anda masuk ke dalam lautan luas dengan ikan yang besar. Selamat datang di lautan yang merah." Dan film pun berakhir. Wah, film ini sepertinya bakal ada part 2-nya ya Besti. Kita tunggu saja ya. Dari film ini kita bisa ambil nilai positif. Pertama, penipu akan terkena karma. Jadi bekerjalah dengan jujur dan benar. Kedua, kekuasaan tanpa hati nurani akan membutakan si penguasa dan menyengsarakan rakyat lemah. Baiklah Besti, sekian alur cerita film India Turbo 2024. Bagaimana pendapatmu tentang film ini? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari Lonceng Film. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.